Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasbiqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati, keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. Tiga syarat seorang mukmin dikatakan sempurna bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para habaib, para alim, para masyayikh, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bupati beserta suami tercinta yang hadir bersama kita, para jamaah takmir masjid Baitur Rahman, seluruh yang hadir hafizahullah jami'an. Khusus spesial saya mohon doa Fatihah dari majelis yang sempat. Semoga Habib Mahdi bin Hasan dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat walafiat, ala hadin niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para hadirin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin selalu saya mengulang bahwa ketika kita ditakdir berada di tempat yang baik dengan niat yang baik bersama orang-orang yang baik dengan tujuan yang baik, semoga itu adalah tanda bahwa kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Allah telah disabdakan oleh baginda Nabi, awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan penghujungnya adalah itqun minan nar, amnesti, penghapusan catatan nama calon ahli neraka sehingga terbebas dari siksa neraka. Ada banyak orang yang secara perilakunya dia pantas menjadi ahli neraka, tapi pada malam-malam tertentu di 10 terakhir bulan Ramadan Allah hapus nama itu. Dalam istilah pengadilan mungkin lebih dekat maknanya dengan amnesti. Dia belum masuk neraka, dia belum ditakdir mendapatkan sisa neraka, tetapi perbuatannya, catatan amal buruknya sudah pantas dihukum dengan ganjaran siksa neraka. Tetapi luasnya rahmat Allah dari sejak proses awal 10 hari pertama dia mendapat rahmat, kasih sayang, maka ketika seseorang sudah mendapatkan kasih sayang, ada peluang emas untuk mendapatkan pintu yang kedua, memasuki pintu ampunan. Orang ketika diampuni, maka kesempatan berikutnya adalah namanya terbebas, dicabut, dihapus dari orang yang terdaftar sebagai ahli neraka. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, orang tua kita, dan seluruh anak tua kita dibebaskan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Seperti malam ini, malam yang disebut witir, ganjil. Allah senang pada sesuatu yang ganjil. Ini apa? Koneksitas. Ketika Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahu Maha Tunggal Esa, maka angka yang ganjil dalam kehidupan manusia menjadi rumus kedekatan. Salat witir adalah salat yang dicintai oleh Allah. Perbuatan yang diganjilkan 3 kali, 5 kali, 7 kali adalah amalan kebaikan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang berada di suatu perbuatan, di suatu situasi seperti tanggal ini,
berada pada wilayah khususnya mencari-cari bagaimana kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat terakhir. Pernah satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW hampir saja akan menyampaikan informasi tentang satu malam yang istimewa yang nilai ibadahnya kita bicara khairun min alfi syahr, lebih baik, bukan setara tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Hampir saja Nabi memberikan informasi yang luar biasa. Padahal kita tahu banyak keterangan dari para ulama, Lailatul Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya umat manusia, orang-orang yang beriman memiliki rasa penasaran, mencari tahu, terus berikhtiar di malam keberapakah Lailatul Qadar itu akan diturunkan. Sebelum lebih lanjut tentang kisah ini, ada keterangan para ulama di tafsir tentang kronologi turunnya ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sejumlah mufassir menyebutkan bahwa satu ketika Nabi saling berpisah dengan para sahabat tentang nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, umat yang terdahulu. Kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ketika hijrah ke Madinah. Kota Madinah yang dahulunya adalah Yasrib. Nabi hidup bersama komunitas yang maju. Ketika itu kira-kira miriplah kemajuannya dengan bangsa kita Indonesia. Tidak hanya Nabi dan komunitas kaum muslimin, tetapi ada ahlul kitab selain kelompok penyembah berhala kaum musyrikin. Ada ahlul kitab, penganut agama Yahudi dan Nasrani yang tinggal di sana. Maka cerita kisah-kisah tentang kehebatan nabi-nabi terdahulu, umatnya terdahulu, sangat akrab didengar oleh generasi para sahabat ini. Mereka kenal dengan para nabi yang sering disebut oleh kalangan ahlul kitab. Termasuk ada seorang nabi yang tidak punya umat, tidak punya pengikut. Beliau sendiri nyaris berjuang sendiri. Bahkan ketika diperintahkan untuk berperang melawan kaum kufar, beliau nyaris berperang sendiri. Tubuhnya kekar, memiliki mukjizat yang luar biasa, memegang senjata. Dalam keterangan disebutkan Turutun Nasihin, senjata beliau unik dari rahang unta. Wakilah namanya Syawal, wakilah namanya Syamul Al-Ghazir alaihissalam, dan mungkin bergeser begitu sampai di Indonesia jadi Samson. Nah, Nabi Syamul ini terkenal dengan kehebatannya. Beliau dipuji oleh seorang istri yang kompromi dengan kaum kafir. Tapi atas kehendak Allah, setelah melalui ujian yang cukup berat, dikhianati namun diselamatkan oleh Allah SWT, beliau berangkat, bahkan bisa meruntuhkan istana kaum kafir dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika beliau diselamatkan dari rencana di budaya kaum kafir itu yang telah berkompromi menuju rayu istrinya dengan tipuan janji dunia, Nabi Syamul ini berjanji pada Allah SWT, saya akan berperang 1000 bulan, saya akan berpuasa 1000 bulan, dan saya akan qiyamul lail 1000 bulan. Begitu mendengar cerita kisah ini, para sahabat terkagum-kagum. Ada banyak nabi yang lain yang ibadahnya luar biasa, ribuan tahun ibadah. Nah, ketika Nabi Muhammad juga merasa kagum dengan kehebatan usia orang-orang terdahulu umat yang beriman dari kalangan Bani Israil, datanglah malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, engkau kagum dengan mereka? Bukankah umatmu, engkau dan umatmu mendapatkan satu keistimewaan yang bisa mengalahkan, bisa menandingi semua itu semua? Ini yang tunggu-tunggu. Apa? Satu malam di antara malam-malam dari bulan suci Ramadan, Allah menurunkan
mungkin kita yang mungkin fisiknya lemah tidak akan bisa membayangkan, bisa menandingi kehebatan Nabi Salman Al-Ghazali yang luar biasa ya. Kekuatan beliau ada pada rambutnya. Kemudian yang punya gangguan pencernaan akan sulit menandingi ibadah orang yang berpuasa sampai 1000 bulan. Begitu juga yang tidak kuat bangun malam, bagaimana bisa dia mulai selama 1000 bulan setiap malam. Tetapi ada satu malam yang kemudian Allah tandingkan nilainya melebihi dari 1000 bulan. Khairul min alfi syahr inna arsalnahu fi lailatul qadar. Inilah yang perlu kita cari. Inilah yang perlu kita minta kepada Allah. Inilah yang perlu kita rindukan. Baik, sampai di sini kita kembali kepada kisah awal. Ketika Nabi hampir saja menceritakan kapan malam Lailatul Qadar. Andaikan kita hari ini mendapatkan bocoran Lailatul Qadar, ini luar biasa. Tapi bagi para pemalas cukup menunggu tanggal yang ditentukan. Itulah kemudian bagaimana hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar agar umat ini tidak pemalas, agar umat ini setiap malamnya mencari tahu terus kapan peristiwa Lailatul Qadar itu terjadi. Boleh jadi di awal Ramadan, tidak harus pada tanggal liburan orang. Karena mungkin ya, bagi yang masih malas, kalau sudah dapat bocoran, wis kalau liburan aja. Nah, masih di 10 pertama itu santai-santai. Pertengahan sudah mulai jangan-jangan. Begitu sudah 21, 23, 25 mulai ada. Nah ini masih belum dikatakan serta, belum dikatakan sepakat. Bahkan orang yang merindukan Lailatul Qadar sebenarnya dia sudah persiapan sejak bulan yang telah diisyaratkan oleh Nabi. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak bulan Rajab sudah ancang-ancang. Orang yang sudah menanamkan kerinduannya sejak bulan Rajab hingga bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, inilah yang ada harapan besar akan menemukan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan yang kita minimal orang yang berpeluang mendapatkan Ramadan meskipun Lailatul Qadarnya tidak maksimal seperti para mukamirin, orang yang sempurna meraih, ada amal paling sedikit standarnya adalah dia sholat isya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Kenapa? Kalau sudah subuhnya tidak berjamaah, tanda-tanda kesiangan. Dan kalau sudah kesiangan, dipertanyakan malam harinya melakukan apa? Nah ini artinya apa? Orang yang sudah tidak memindahkan sholat berjamaah isyanya, orang yang sudah tidak peduli dengan fadilah terutama sholat berjamaah, subuhnya sudah kesiangan, sangat jauh peluang dari memperoleh malam Lailatul Qadar. Minimal dia bisa mempertahankan posisi kebaikan pada ukuran sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita tidak bicara yang sudah berusaha maksimal atau harus sholat setelah sholat tarawih masih tambah sholat sunnah yang lain, sholat tasbih dan sholat hajat luar biasa, i'tikaf di masjid, masya Allah, tabarakallah. Tetapi ada orang yang masih belajar atau belum keimanannya dianugerahi iman yang lebih baik di standar minimal, masih ada peluang dia memperoleh itu. Maka Nabi hampir saja memberitahu kapankah Lailatul Qadar. Begitu Nabi akan keluar, sesuai informasi awal, Nabi akan memberitahukan Lailatul Qadar. Ternyata di luar terdengar riuh. Ada 2 orang sama-sama Islamnya Muslim, satunya Muslim, sedang bertengkar urusan hutang.
Jadi ketemu, ini sekarang lama saya tadi, mana bertanya ditagih, pernah muncul. Dia bisa juga. Tempat pasti, mana tidak pantas, ramai. Alhasil urusan masalah hutang kita ramai di depan kediaman Nabi di Masjid Nabawi. Begitu Nabi akan menyampaikan, beliau urungkan, saya sebenarnya akan menyampaikan rahasia yang kebetulan, tapi kemudian dicegah oleh mereka karena ada yang belum siap. Apa faktornya? Perselisihan antara umat Islam. Ini penyakit. Maka sulit rasanya seseorang memperoleh kebaikan seperti dari kota ketika dia belum baik dengan orang tuanya, ketika dia masih ada masalah dengan ayah ibundanya, ketika ibundanya masih belum ridho dengan dia, ketika ada masalah dengan saudara-saudarinya, ketika masih ada masalah dengan tetangganya. Bagaimana orang ini mendapatkan kecuali inna lillahi Allah berkehendak, Allah meluaskan rahmatnya. Mungkin masih ada peluang orang tersebut terbimbing mendapatkan hidayah, rahmat, Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Maka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diperbaiki hubungan baik dengan seluruh pihak, orang tua kita, guru-guru kita, tetangga, keluarga kita, anak kita, dan seluruh kaum muslimin, sehingga ketika kita sudah selesai urusan duniawinya, hukukul adaminya, maka kita berpotensi terhubung dengan pintu langit, mendapatkan malam yang lebih baik dari 10 bulan. Amin ya rabbal alamin. Inilah ilmu melipat waktu. Inilah keberkahan umat Sayyidina Muhammad SAW yang hanya 60-70 tahun rata-rata usia umat Sayyidina Muhammad akan memperoleh usia yang panjang secara kuantitas, bukan secara kualitas, bukan kuantitas. Kuantitasnya mungkin 60-70 tahun, tapi kualitasnya melebihi 1000 bulan, melebihi 80 tahun. Amin ya rabbal alamin. Raihlah Lailatul Qadar dengan upaya syarat-syarat memperolehnya. Selesaikan segala urusan, selesaikan segala hal yang menjadi perselisihan. Ini kaidah khusus. Kaidah umumnya, apapun rahmat Allah, apapun anugerah Allah, apapun pertolongan Allah yang akan turunkan, Allah akan melihat kesiapan kita. Sudahkah kita baik? Sudahkah kita pantas? Maka marilah kita belajar memantaskan diri untuk mendapatkan anugerah kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT. Mungkin selama ini ada orang berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Mungkin selama ini ada orang yang berdoa, ya Allah, karuniakan saya anak keturunan. Setelah sekian tahun lamanya belum segera ada omongan anak. Mungkin di antara kita ada yang merindukan usahanya sukses, karirnya sukses. Ya Allah, selesaikan urusan saya, selesaikan persoalan rumit di keluarga saya. Tapi tidak kunjung tiba pertolongan itu datang. Tanyakan, hasibu anfusakum, marilah kita muhasabah di malam yang mulia ini. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, mungkin masih kita perlu belajar mengenai diri, hubungan baik kita dengan semua pihak. Inilah yang perlu kita lakukan. Semoga di penghujung Ramadan ini kita benar-benar melakukan suatu tradisi yang sangat luar biasa, saling maaf-maafkan, sehingga pantas kemudian kita berdoakan innal a'idina wal ja'allahu yakum innal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang yang kembali pada fitrahnya sebagaimana diundang dari kita, dan beruntung meraih surga Allah, beruntung meraih ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dengan saling meminta maaf dan saling memaafkan, maka pintu rahmat terbuka lebar, bahkan Lailatul Qadar akan segera diberikan kepada kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wal 'afwa minkum ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita bersama-sama subhan